Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku berria-ria atas aku. Kepada-Mu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita naik dan nista dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Jemaat nomor 443 ayatnya yang pertama. Kita akan mendengarkan hukum Taurat yang pertama sampai dengan 10 demikian. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diletakkan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu,
jangan menginginkan istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat nomor 2, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan akan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ya, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376 ayatnya yang 3 dan yang 4.
yang terambil dari Yeremia 31. Yeremia 31 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 34. Kita akan membacanya secara bergantian. Demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kitab Jemaat 282 ayat 1 dan yang 2. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Selanjutnya kita tunjukkan pada persembahan pujian dari remaja. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat gereja kita Minggu 1 Maret 2026 dengan topik Balgado Holong Irawani di Bata Ibor Video. Kasih Allah besar akan dunia ini. Yang pertama, nama minggu kita hari ini Minggu Reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. 2. Statistik. A1. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 22 Februari 2026. Yang pertama bahasa Batak sebanyak 190 orang. Yang kedua bahasa Indonesia sebanyak 102 orang. Yang ketiga sekolah minggu sebanyak 75 orang. Yang keempat pos pelayanan luar sebanyak 43 orang. Yang kelima sekolah minggu pos pelayanan luar sebanyak 7 orang. 6 live streaming sebanyak 27 akun. A2. Berita duka cita. Pada hari Kamis 2026 Februari 2026 telah meninggal dunia Ibu Nur Hayati Bogor Barat, tutup usia 70 tahun 6 bulan. Alamat BTN Bagolu Blok A1 nomor 7 Sumber
Sabtu 28 Februari 2026 telah dikebumikan di pemakaman umum Panara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. A3. Jemaat baru. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026 telah diterima menjadi jemaat di HKBP Makassar keluarga Bapak Charles Harrison Opusungu, Ibu Elizabeth Rohalima Boru Siregar dengan 2 orang putri. Yang pertama Lantika Ambar Boru Opusungu, yang kedua Metasia Geraldine Boru Opusungu, yang datang dari gereja HKBP Pematang Cengkering Resort Dame Cengkering Distrik 14 Tebing Tinggi Deli. Sekarang tinggal di komplek Gria Surya Bermain Blok A5 masuk wilayah Efesus. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Apabila Bapak Ibu hadir di tengah-tengah kita, kami undang untuk bangkit berdiri. Yang ketiga, Dewan Koinonia. Kategorial pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar. Pada hari Minggu 22 Februari 2026, panitia Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya ke panitia Pesta Natal Sekolah Minggu HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut. Total pemasukan sebesar 29.530.000, total pengeluaran sebanyak 23.993.900 rupiah, sisa saldo sebanyak 5.536.100 rupiah. Saldo telah diserahkan ke kas kuliah. 4 Dewan Marturia, 5 Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Dimohon untuk semua jemaat untuk berpartisipasi untuk gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial gereja kita untuk mengisi kuota yang telah disediakan di pintu masuk gereja kita. 6 Kesekretariatan. 7 Pelayanan. Kebaktian wilayah. Yang pertama di wilayah Roma, Selasa 3 Maret 2026 di rumah keluarga Darwinson Saragi, Ibu Susi Herawati Borusunaga, alamat gedung sekolah minggu. Yang kedua wilayah Efesus, Rabu 4 Maret 2026 di rumah keluarga Ibu Nyonya Kombes P. Aritonang WE Borusiahan, alamat Jalan Teluguli 5 nomor 56. Seluruh kebaktian wilayah masuk pukul 19.00 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kor wilayah yang mengisi ibadah di Minggu 8 Maret 2026 yang akan datang adalah kor wilayah yang mengisi bagian di Gereja Bahasa Batak adalah wilayah Galatia. A2. Ibadah di pos pelayanan 2. Yang pertama, pada hari ini Minggu 1 Maret 2026, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Remaja. 2. Pada hari Minggu 8 Maret 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah Minggu di pos pelayanan 2 adalah Kor Perempuan pada hari Kamis. A3. Pelantikan guru sekolah minggu. Pada hari ini Minggu 1 Maret 2026, Gereja HKBP Makassar mengadakan acara pelantikan 3 orang guru sekolah minggu. Yang pertama, Monica Angelica Borusimamora. Yang kedua, Mainova Christine Gabriela Borusimamora. 3. Putri Olivia Borusimura. Acara pelantikan dilaksanakan setelah persembahan kedua di Gereja Bahasa Batak. Marilah kita mendoakan agar acara pelantikan
berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan. 4. Periodisasi seksi-seksi. Berhubung telah berakhirnya periode seksi-seksi di Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia untuk periode 2024-2026, dengan ini disampaikan kepada Dewan Koinonia, Diakonia, dan Marturia mengadakan pertemuan memilih pengurus seksi di Dewan masing-masing untuk periode 2026-2028, paling lambat minggu kedua bulan Maret 2026. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga Jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inamnya Insinyur M. Simatupang KR Boros Juta. Yang kedua, Inamnya Sintua B. Banjarnawar JG Borumadula. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Ahamaduru. Yang kelima, Inamnya Wene Baho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Inamnya EJ Sitorus J Boru Panjaitan. Yang ketujuh, Inamnya MP Silitonga M Boru Samosi. Yang kedelapan, Inamnya P Silaban R Boru Pakpahan. Yang kesembilan, Amang H Sitorus Pane. Yang kesepuluh, Amang SPP Pasaribu. Yang kesebelas, Inamnya Sintua Dr. Anus P Tampu Bolong N Boru Syihad. Yang ke-12, Inamnya J Huta Barat S Boru Marfang. Yang ke-13, Inamnya Sintua W Purba D Boru Damani. Yang ke-14, Inamnya DJ L Tobing R Boru Simbolo. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaat. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 2 Maret sampai dengan 8 Maret 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 3 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Yang pertama tanggal 27 Juni 2026, yang kedua tanggal 18 Juli 2026, dan yang ketiga tanggal 25 Juli 2026. Demikian juga jadwal pemakaian Sobo Talenta 27 Juni 2026 dan 18 Juli 2026 dan 25 Juli 2026. Untuk yang ke-9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita dalam sepekan. Demikian juga dengan jadwal kegiatan gereja kita dari tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 8 Maret 2026 dapat kita lihat di dalam warta jemaat gereja kita. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 370, mulai dari ayatnya yang pertama sampai kita menyerahkan persembahan. Aku
Amin. Selamat hari Minggu bagi kita. Firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Kita menerima firman Tuhan. Karena suara saya besar, maka kita perhatikan, kita membacanya, dan kita mendengarkannya. Percakapan dengan Nikodemus adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabbi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke arah ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih dan kebencian adalah dua hal yang
berbeda. Kalau kasih itu memberikan dampak kedamaian. Jadi kalau kita saling mengasihi dalam kasih Kristus, maka itu berdampak memberikan kedamaian. Tetapi kalau kebencian menimbulkan niat jahat. Jadi orang bijak mengatakan, di dalam pikiran yang salah tidak pernah menghasilkan hati yang benar. Di dalam pikiran yang salah tidak pernah menghasilkan hati yang benar. Itulah kebencian. Rancangan manusia selalu menginginkan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan melihat itu sebagai suatu niat jahat untuk membunuh karakter, untuk membunuh nama baik, untuk membunuh karya manusia dan menghancurkan orang lain dan sesamanya. Maka kasih dan kebencian itu tidak pernah bertemu dalam satu kehidupan manusia. Kasih Allah telah mereposisi dunia ini dari yang terpidana. Kita sudah dihukum mati karena dosa yang menjadikan hidup kita tidak lagi hidup dalam damai. Tapi kita sudah hidup dalam banyak kebencian itu. Maka suara dari Yohanes sendiri memanggil kita menyuarakan menjadi ayat emas dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah yang begitu besar, maka tidak ada lagi kebencian di dalamnya. Tidak ada lagi rancangan manusia yang mencelakakan sesamanya manusia. Itulah kasih Allah yang besar di dunia ini. Oleh karena itu, ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada di dalamnya pengharapan bagi mereka yang memiliki kasih. Ada di dalamnya kedamaian bagi orang yang memiliki kasih. Di dalamnya dijauhkan kekhawatiran. Di dalamnya dijauhkan ketakutan. Dan itulah yang membuat kita semakin mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita jangan lagi berkonspirasi dengan kebencian itu. Karena kebencian itu menghasilkan tindakan jahat dan dia berada di bawah hukuman Allah. Maka kita harus terus saling mengasihi. Sesakit apapun manusia untuk membuat kita dibenci, maka kasih Allah itu yang melahirkan kembali dengan memberikan pengampunan untuk kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari manakah kasih itu? Dari surga, dari Allah, dari kehidupan yang kita terima melalui perbuatan nyata cinta kasih Allah, sebagai inkarnasi yang memberikan kita pengakuan bahwa kasih Allah itu begitu dahsyat dan begitu hebat dalam kehidupan kita. Kita memasuki Minggu Reminiscere, menyatakan
menyelamatkan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kasih sukacita dan Engkau memberikan kami kedamaian dalam pengampunan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati jemaat kami yang dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Engkau memberkati jemaat-Mu mulai dari orang tua dan sampai kepada anak-anak yang berulang tahun. Engkau memberikan umur yang panjang. Engkau menguatkan kami menjalani hidup ini seturut dengan kasih setia Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi mengumpulkan persembahan kita. Oh
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.